Hanya ada dua pilihan, lanjutkan atau bongkar. Nah, itu saya kira sudah ditawarkan oleh Gubernur Pramono. Tidak bisa melanjutkan atau dibongkar. Itu pilihan yang paling buruk, tetapi harus kita lakukan itu. Ya. Dan saya sekali lagi secara pribadi saya terima kasih. Mudah-mudahan kalau saya lewat ini nggak sakit mata lagi saya. Teman-teman media, ya jujur saja hari ini hati saya pun lega sekali gitu ya. Dengan adanya kepastian yang dicanangkan ya oleh Pak Gubernur Pramono pada pagi hari ini. Gitu. Jadi cerita singkatnya begini ya, pada tahun 2003 saya mulai memikirkan bagaimana menanggulangi kemacetan Jakarta. Ya, dan saya kumpulkan semua pakar-pakar transportasi bagi beberapa universitas ya untuk merancang jaringan transportasi makro ibu kota. Ya. Nah, saat proses ini dilakukan, yang makan waktu berbulan-bulan tentunya karena dilakukan survei segala macam, saya studi banding ke beberapa negara. Ya, di antaranya dan saya berhenti lama di ibu kota Kolombia, ya karena situasinya sama dengan di Jakarta. Jadi akhirnya saya putuskan jaringan transportasi ibu kota itu terdiri dari 4 moda. Ya. Moda yang paling besar ada MRT bawah tanah, ya. Terus ada monorail di atas, ada busway 15 koridor di bawah, dan ada alternatif namanya waterway. Dan ini dirancang secara terintegrasi. Jalurnya ada masing-masing terintegrasi, sehingga rakyat Jakarta dan sekitarnya, dari titik mana mau kemana pasti dapat transportasi makro tadi, ya gitu kan. Nah, saya mulai yang tidak perlu investor ya, karena saat itu kondisi sosial ekonomi kita belum mapan akibat kerusuhan Mei tahun 98. Itu akibatnya amat panjang. Terutama kepercayaan investor terhadap Indonesia, lebih khusus lagi Jakarta. Tetapi rencana yang dibuat oleh pakar transportasi tadi yang saya yakini menyelesaikan masalah untuk jangka panjang, kalau tidak pernah saya mulai, sampai hari raya kuda juga nggak jadi-jadi gitu. Jadi saya tanya kepada tim itu, ini modal apa yang nggak perlu investor? Dijawab busway Pak, gitu. Oleh karena itu saya mulai dengan busway. Nah, untuk mengejar kecepatan menanggulangi kemacetan ini, secara paralel kita bangun juga monorail, gitu kan. Itu juga yang dibangun di mana itu tadi, di ibu kota, juga di Manila, yang saya lihat juga di Bangkok, gitu kan. Nah, oleh karena itu 2004 supaya cepat bisa kita selesaikan dicanangkan oleh Presiden Megawati. Artinya saat dicanangkan Presiden itu berarti segala sesuatunya itu sudah ada gitu. Rencananya jelas, investornya juga ada dari Cina gitu. Tapi saya harus berhenti tahun 2007 kan. Nah, terus akibatnya saya tidak tahu, terus mangkrak jadi besi tua seperti ini, dan tahun 2014 monorailnya diganti dengan LRT yang tidak ada rencana sebelumnya. Tentu gubernur waktu itu punya alasan yang saya tidak tahu, ya. Nah, sejak itulah mangkrak total ini, dari besi tua jadi apa namanya barang seperti ini yang merusak estetika kota, gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu yang dikatakan udah puluhan tahun mangkrak dan jadi besi tua itu, harus ada satu keputusan yang jelas, gitu, kepastian. Hanya ada dua pilihan, lanjutkan atau bongkar. Nah, itu saya kira sudah ditawarkan oleh Gubernur Pramono. Tidak bisa melanjutkan atau dibongkar. Itu pilihan yang paling buruk, tetapi harus kita lakukan itu. Ya. Dan saya sekali lagi secara pribadi saya terima kasih. Mudah-mudahan kalau saya lewat ini nggak sakit mata lagi saya.